Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 85 akan mempresentasikan kerajinan bahan limbah keras organik. Sebelum itu, perkenalkan ketua kelompok kami, Kamila Auditania Sukmono, absen 18, dan anggota Alivia Fakira Ahmad, absen 2, Aulia Putri Azahra, absen 4, Deandra Aurelia, absen 13, dan Putri Alisa, absen 22. Kerajinan bahan limbah keras organik. A. Kerajinan limbah cangkang kerang. Bahasa Latin kerang yaitu molluska, hewan air yang bertubuh keras yang memiliki cangkang. Di daerah perkotaan atau pinggir hutan, limbah cangkang kerang banyak dijumpai di restoran seafood. Di tempat seperti ini dapat ditemui jenis cangkang kerang laut yang menjadi limbah. Sejak dahulu, cangkang kerang merupakan produk terbaik yang dihasilkan dari pengrajin Indonesia. Dahulu cangkang kerang dibuat menjadi produk mainan. Namun dengan perkembangan teknologi, produk kerajinan cangkang kerang tidak hanya dibuat dengan cara disusun dan ditempel. Proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai. 1. Cangkang kerang dipilah-pilah sesuai ukuran dan bentuknya. 2. Cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging cangkang kerang, bau, dan kotoran dapat larut. 3. Cangkang kerang dikeringkan dengan pengerik. 4. Persiapan bahan limbah cangkang kerang dengan cara dicicir, diamplas atau dipotong sesuai kebutuhan. 5. Cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. 1. Bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Bahan yang digunakan adalah kerang. Setiap kerang memiliki nama seperti kerang darah, kerang hijau, kerang lokal, kerang remis, dan kerang tiram. Bahan-bahan tersebut dapat dipadukan dengan berbagai hiasan seperti benang perak, manik-manik, dan mata-mataan untuk dibuat. 2. Alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Alat pembuatan kerajinan cangkang kerang diantaranya amplas, bikir, dan lem tajam. Ada juga yang menggunakan mesin giringan. 3. Produk kerajinan dari limbah cangkang kerang. Cangkang kerang yang berukuran kecil dan unik dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias, lampu foto atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, dan aneka lampu. Cangkang kerang yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, dan miniatur bangunan. 4. Proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Kali ini yang akan dibuat adalah cangkang kerang menjadi sebuah gantungan kecil lucu dan unik. Teknik yang digunakan hanya dengan pengalaman saja. B. Kerajinan limbah sisik ikan. Perairan Indonesia sangat kaya akan hasil lautnya, terutama ikan. Dari produk ikan dihasilkan limbah yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Limbah ikan berupa sisik dan tulang ikan. Di daerah pesisir pantai, banyak nelayan yang menjual ikan dan mengolahnya di tempat pelelangan ikan. Limbah sisik ikan banyak dijumpai di sana dan terbuang percuma. Belum banyak orang yang memahami bahwa sisik ikan dapat didaur ulang. Limbah dari sisik ikan itu bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis tinggi jika dapat mengolahnya. Sebagian besar jenis ikan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Sisik ikan kakap lebih sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya lebih kokoh, tebal, dan besar dibanding sisik ikan mas atau mujair. Meskipun begitu, sisik-sisik ikan selain kakap ini pun dapat diolah, tentunya disesuaikan dengan jenis kerajinan yang akan dibuat. Berikut ini adalah cara mengolah sisik-sisik ikan agar dapat dipakai sebagai bahan baku produk kerajinan. 1. Sisik-sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. 2. Rendam kembali sisik-sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. 3. Pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. 4. Pemberian warna pada sisik-sisik ikan diperlukan kehati-hatian. Rebuslah air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. 5. Masukkan pewarna one text atau cat tekstil pada panci
dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Perlu diperhatikan jangan sampai air mendidih, karena sisik-sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. 6. Matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. 7. Tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. A. Bahan pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan. Bahan pembuatan kerajinan limbah sisik ikan diantaranya sisik ikan, pewarna, jeruk nipis, natrium benzoat, semprot clear, dan aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros, kawat anting-anting, tali kalung, penjepit rambut, dan sirkam. B. Pembuatan kerajinan limbah sisik ikan. Alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan yang digunakan adalah tang lancip, panci spatula, dan kompor. C. Produk kerajinan dari limbah sisik ikan. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik. Selain itu, dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk penghias kartu, wardah serbaguna, dan miniatur hewan bersisik seperti naga atau bentuk lainnya. Perbanyaklah mengamati benda-benda di sekitar untuk menghasilkan karya yang lebih inovatif. D. Proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah sisik ikan. Kerajinan limbah sisik ikan yang akan dibuat adalah bentuk aksesoris. Bentuk aksesoris ini tergolong mudah dan sederhana untuk dikerjakan di rumah tanpa menggunakan alat khusus. C. Kerajinan limbah tulang ikan. Tulang ikan merupakan limbah perikanan yang mudah didapatkan di daerah pantai, pasar ikan, dan restoran-restoran seafood. Selama ini, tulang ikan biasa dipergunakan sebagai bahan pakan ternak. Tulang ikan dihaluskan menjadi tepung tulang. Sebagian besar orang membuang limbah tulang ikan ini karena dianggap tidak lagi bermanfaat. Jika masa panen ikan orang tidak sempat lagi mengolah limbah tulang ikan, maka limbah tulang ikan akan menjadi pemandangan yang sangat mengganggu karena hanya dibuang begitu saja di sekitar lingkungan. Limbah tulang ikan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Produk kerajinan dari tulang ikan masih tergolong langka, sehingga dapat berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Masyarakat yang tinggal di dekat perairan laut, pantai, atau pasar ikan tidak akan menemui kesulitan dalam memperoleh limbah tulang ikan dan tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkan bahan baku kerajinan ini. Pemanfaatan limbah tulang ikan menjadi produk kerajinan memiliki nilai lebih di bidang ekonomi. Sekarang ini, orang sudah mulai menyenangi produk kerajinan yang berasal dari bahan tulang ikan karena unik berseni, menarik, dan juga ramah lingkungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peluang usaha dari limbah tulang ikan dapat menguntungkan. Setiap bagian tulang ikan memiliki keunikan masing-masing. Semuanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Bagian yang dapat dimanfaatkan adalah tulang bagian kepala, sirip, tulang bagian tengah, tulang ekor, dan masih banyak lagi. Pengolahan tulang ikan dilakukan dengan sederhana. Setelah dicuci bersih, tulang ikan dijemur matahari langsung. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pisahkan bagian-bagian yang berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan yang sesuai. Tulang ikan dapat pula diberi warna dengan menggunakan pewarna semprot. 1. Bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah tulang ikan. Bahan baku pembuatan kerajinan limbah tulang ikan adalah tulang ikan dengan seluruh bagiannya. Selain itu, digunakan pula lem power dan semprotan pewarna. 2. Alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan. Alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan mudah didapat di antaranya amplas, gergaji, lem tembak, dan gerinda. 3. Produk kerajinan dari limbah tulang ikan. Dengan berbekal keterampilan, kreativitas, dan alat-alat sederhana, produk kerajinan dari limbah tulang ikan ini dapat diolah menjadi berbagai bentuk seperti hiasan dinding, bunga, miniatur, kendaraan, dan miniatur tokoh.
pembuatan kerajinan limbah tulang ikan. Proses pembuatan kerajinan dari tulang ikan tidak sesederhana yang dibayangkan. Untuk menghasilkan produk yang bagus, diperlukan ketelitian dan kesabaran dalam membuatnya. Agar hasilnya dapat bervariasi dan unik, perlu dibuat rancangan terlebih dahulu sehingga hasilnya lebih rapi dan sesuai prinsip keindahan. Proses pembuatan kerajinan tulang ikan yang disajikan ini berupa kerajinan aksesoris. D. Kerajinan limbah tempurung kelapa. Tempurung kelapa bagi sebagian masyarakat biasa disebut juga dengan tempurung. Tempurung banyak terdapat di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi pohon nyiur atau pohon kelapa. Indonesia tergolong negara maritim karena dikelilingi oleh lautan sehingga pohon kelapa dapat dengan mudah dijumpai. Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang dijuluki negeri nyiur melambai karena banyak ditumbuhin oleh pohon kelapa. Oleh karena itu, tidak heran jika Sulawesi Utara menjadi daerah penghasil pangan tradisional kelapa tat, yaitu makanan serupa puding dengan kandungan kelapa muda yang mendominasi dan lezat rasanya. Selain itu, Sulawesi Utara juga dikenal dengan produsen kerajinan tempurung kelapa. Namun, sekarang tidak hanya Provinsi Sulawesi Utara yang memproduksi kerajinan tempurung kelapa, melainkan juga daerah Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Salah satu daerah yang terkenal sebagai pengrajin tempurung kelapa misalnya Dukuh Sendang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe. Dalam satu dusun terdapat beberapa sentra kerajinan tempurung kelapa. Selain bercocok tanam, hampir seluruh penduduk mengisi harinya dengan membuat kerajinan dari tempurung kelapa ini. Bahan baku yang murah, yang mudah didapat merupakan keuntungan tersendiri bagi para pengrajin di daerah ini. Setelah diolah menjadi beberapa produk kerajinan, maka produk ini dipasarkan dan sejauh ini pengrajin tidak menemui kendala dalam pemasarannya. Pengolahan tempurung kelapa memang tidak semudah yang dibayangkan. Namun, selain alat tradisional yang digunakan untuk mengeruk bagian luar tempurung, juga ada alat mesin yang menggunakan teknologi tepat guna untuk menghaluskan permukaan tempurung kelapa. Jenis alat yang dimaksud tadi ada berbagai bentuk, diantaranya seperti pada gambar di bawah ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa cukup mudah untuk didapatkan, seperti lem kayu, tempurung kelapa, dempul, melanin atau pulitur, amplas, dan cat. Selain itu, untuk pembuatan produk meja dan lemari kecil diperlukan texwood untuk dijadikan rangka kerajinan. Sedangkan bagian luarnya ditempeli tempurung kelapa. Agar terlihat artistik, serat dari tempurung kelapa harus ditonjolkan. Pada bagian serat itulah melekat nilai seni kerajinan ini, selain bentuk-bentuk unik yang dapat dibuat. 1. Bahan pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa yaitu tempurung kelapa, lem putih, politur, dan dempul. 2. Alat pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tempurung kelapa adalah amplas dan gergaji besi. Kerajinan tempurung kelapa banyak dijual untuk dijadikan buah tangan dengan berbagai macam bentuk, mulai dari aksesoris wanita sampai perabotan rumah tangga. 3. Produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Dari tempurung kelapa bisa dihasilkan souvenir pernikahan serta perabotan rumah tangga. Selain itu, tempurung kelapa juga bisa dibuat berbagai aksesoris seperti kalung, hiburan, miniatur kendaraan, dan ukiran. 4. Proses kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Pilihlah tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan kering. 2. Bersihkan serabut kasar di permukaan tempurung kelapa. 3. Bersihkan sisa serabut halus pada permukaan tempurung. Kemudian gunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaan tempurung secara merata. 4. Agar permukaan tempurung mengilap, gosok permukaan tempurung menggunakan daun kering secara berulang. 5. Potong tempurung sesuai dengan pola kerajinan yang akan dibuat.